أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Surat Toha ayat 10 niki wingi sampun dimaknani. Samangke sing sak baktone. Falamma ataha nudiya ya Musa. Surat Toha ayat 11. Falamma ataha mongko ing dalem sumangsane nekani sapa Musa ing nar. Mongko ing dalem semangsane nekani sapa Musa ing nar wa ya utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim nar iku syajaratu usajin kayu ushaj ya Allah ya Rabbi ya Karim nudia mongko den timbali sapa Musa ya Musa he Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim inni saktenane ingsun Allah bikasril hamzati kelawan den waca kasroi hamzah inni bukan anni tapi inni bitakwili nudia kelawan nakwil ing lafat nudia kelawan nakwil lafat nudia biqila kelawan lafat qila biqila kelawan lafat qila wa bi fathiha lan kelawan fathae hamzah bi takdiril ba iklan ngira-ngira akibat dadase nudia ya Musa anni ai bi anni dadas qauluhu bi takdiril ba teng niku jenengan tulisi ai bi anni dadas lek maknani sing fathah bi anni niku dadase mangke kelawan saktenane ingsun ana tegese ingsun hanya sekedar takkid niki ana tegese ingsun takkidun utawi ana iku naukiti liya ilmu takallimi maring ya mutakallim iku rabbuka pangeran sira fakhla mongko nyepoto to nyoplo lepaskanlah sapa sira mongko nyopoto sapa sira na'alaika ing sandal loro sira innaka bil wadil muqaddasi tuwa innaka saktenani sira iku bil wadi ing dalam panggonan al muqaddasi kang den suciake apa al wadi ayil makan tegese panggonan wa ghairu endi wa Allah al mutahhari nggih loncat al mutahhari kang den suciake apa wadi al awil mubarak kang den barokai apa al wadi nafsiri temateng al muqaddas tuan tegese panggonan tua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim badalun utawi tua iku dadi badal au atfu bayanin utawa atah bayan bitanwini kelawan nganggo tanwin tuan ngeten wa tarkihi lan kelawan ninggal ing tanwin sehingga masrufun utawi tuan iku kang den tanwin bi'tibaril makan kelawan ngiktibar panggonan wa ghairu masrufin lan kang ora den tanwin litaknisi krana arahe muannas bi'tibaril buqati kelawan milang-milang ing buqah nggih bi'tibaril buqati kelawan milang-milang ing buqah ini tafsiran buqah ini maknane nggih panggonan padha karo al makan cuma dibahasakan dengan bahasa yang muannas ma'al alamiyati sertane
dadi alam sertane sifat dadi alam dadi jeneng. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wa anakhtartuka wa ana lan utawi ingsun Allah iku ikhtartuka milih sapa ingsun Allah ing sira Musa mingkomika saking kaum sira fastami' mongko ngrungokno sapa sira lima maring barang yuha kang den wahyuake apa ma ya Allah ya Rabbi ya Karim ilaika maring sira mini saking ingsun innani anallah innani satenane ingsun ana tegese ingsun iku Allahu Gusti Allah la ilaha illa ana la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ora ana pangeran kang hak den sembah illa ana angin ingsun fa'budni mongko nyembah sapa sira ing ingsun wa aqim lan jumenengna sapa sira as-salata ing salat lidzikri krana arae zikir utawa eling ing ingsun lidzikri krana arae eling ing ingsun fiha ing dalam salat inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a pun sakmonten mawon riyen. Terus niki masih melanjutkan yang kemarin mengenai tentang ceritanya Nabi Musa. Thus ini ceritanya Nabi Musa ini membahas wal ataka hadisu Musa, kemarin sudah saya jelaskan wal ataka hadisu Musa. Sekarang menjelaskan yang setelahnya, yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim idra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari duha aw ajidu 'alan nari huda. Surat Toha ayat 10. Tengriki mulai menjelaskan tentang ceritanya Nabi Musa. Itu nopo idro'a tatkala kita muratirin idro'a nara tatkala Musa itu melihat sebuah api. Faqala li ahlihi, maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya ailim ro'atihi, yakni kepada istrinya, berkata kusu, berdiamlah diri kalian semua di sini, aihuna, berdiamlah kalian semua di sini. Wadhalika fi masirihi min Madyan taliban Misra. Ya, ini terjadi tatkala Nabi Musa itu melakukan perjalanan dari kota Madyan dalam keadaan Nabi Musa itu menghendaki menuju Mesir. Ya, ini anastu nara. Ini alasan Nabi Musa ingin berjalan istilahnya untuk meninggalkan terhadap keluarganya. Jadi keluarganya dikongkon kusu, berdiamlah diri kalian semua di sini. Terus marangaten di sini dijawab inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari duha. Inni anastu, sungguh aku melihat terhadap api, ai absortu naron, sungguh aku melihat terhadap api. La'alli atikum minha biqabasin, mungkin saja aku akan bisa membawa dari api tersebut, membawa sebuah napa nggih bahasane sepotong api atau bahasane obor. Aisyu'latan fi ra'si fatilatin au udin, yakni sepotong api yang berada di atas sumbu atau di atas kayu. Ya, aku ingin delok api, mungkin saja aku ke sana kemudian aku bisa kembali lagi ke tempat ini dengan membawa sepercik api yang nyala di atas sumbu atau di atas kayu. Au ajidu 'alan nari duha. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku bisa menemukan di atas api tersebut sebuah petunjuk. Ai hadiyan yadulluni 'ala thariq, yakni ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang yang bisa menunjukkanku sebuah jalan. Wa kana qad akhtaha, dan Nabi Musa itu ceritanya telah salah jalan, ya, tersesat di jalan, lidul matil laili, karena pada waktu itu malamnya sangat gelap sekali. Wa qala la'alla, Nabi Musa itu mengucapkan dengan bahasa la'alli atikum. Niki la'alli atikum ini di sini merupakan adat la'alla. Ini tujuannya li adamil jazmi bi wafa'il wa'di, karena Nabi Musa itu
gak mantap dengan apa yang dilihatnya itu benar-benar api beneran atau bukan, pokoknya masih belum mantap dalam hal ini. Jadi ceritanya lengkapnya ini, ceritanya Nabi Musa ini kan hanya langsung tiba-tiba membahas api. Kalian kalau nggak tahu cerita lengkapnya bingung. Cerita lengkapnya adalah seperti ini. Dulu diceritakan bahwa Nabi Musa itu pamitan nang tiang moro sepai. Asmone Nabi Syuaib. Ya. Kebetulan iki si pas wayahe manggon nang moro sepah. Ya. Pundi wong. Kebetulan ini sing jenenge Nabi Musa iki ketepaan manggon nang moro sepai. Karena Nabi Musa iki kan dipek mantu karo Nabi Syuaib. Syuaib iki duwe mantu jenenge Nabi Musa. Ada yang mengatakan Nabi Musa ini dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib yang kecil. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa ini dinikahkan dengan kakaknya, bukan dengan adiknya. Ini masih khilaf di antara para ulama. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Namanya istrinya Nabi Musa itu adalah Sofuro, atau kalau orang-orang mengenalnya dengan istilah Zipora. Ya, namanya itu Sofuro. Tak lanjut teman ya. Jadi ngeten. Jadi ceritane Nabi Musa iki dadi mantune Nabi Syuaib. Asmone bojone Nabi Musa iku Sofuro. Ada yang mengatakan Sofuro ini kakaknya, ada yang mengatakan ini adiknya. Karena dulu kan ceritane kok senang ayat liyane. Karena cerita ringkasnya mawon, dulu kedua putrinya Nabi Syuaib ini sedang mencarikan minum dan mengembalakan kambing-kambingnya dalam keadaan menunggu antrian minum yang sedang diantri orang banyak, dan dua putrinya Nabi Syuaib itu menjauh dari orang-orang karena perempuan. Akhirnya sinten iki jenenge kebetulan Nabi Musa lewat mau nanyai, kamu keduanya sedang ngapain di tempat ini? Saya sedang mengantri minum untuk memberikan minum untuk kambing-kambing gembalaan saya. Akhirnya sama Nabi Musa diangkatkan sebuah batu besar. Nabi Musa terkenal nabi sing rusa tenan, kuat tenan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus marangan sak bakdone diangkatnya waktu gede ambek Nabi Musa. Akhirnya di bawah batu itu muncullah sebuah air. Akhirnya bisa langsung meminumkan kambing-kambing gembalaannya tanpa ngantri. Akhirnya laporan kedua putrinya Nabi Syuaib nang Nabi Syuaib. Mari laporan. Akhirnya Nabi Syuaib reman ken nimbali Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata kepada dan Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini. Aku ini ingin menikahkan engkau dengan salah satu dua putriku ini. Cara bahasanya awak dhewe ngono milih oleh. Ame tak kon milih tak arabekno ambek salah satu dari kedua putriku iki milih. Pengen sing di milih. Akhirnya jadi di sini dikatakan Nabi Musa menjadi menantunya Nabi Syuaib, yang mana Asma, nama istrinya Nabi Musa yang merupakan putrinya Nabi Syuaib itu namanya Sofuro. Ya, ada yang mengatakan Sofuria, ada yang mengatakan Sofuroh. Ya, saudaranya Lia. Wasmu ukhtiha Lia, saudaranya itu namanya Lia. Di anaknya Nabi Syuaib itu dua, ada yang mengatakan satu namanya Sofuro, yang satu namanya Lia. Lah sing dadi bojone Nabi Musa iku jenenge Sofuro. Ada yang mengatakan yang kecil, yang adiknya yang jadi istrinya Nabi Musa, ada yang mengatakan yang kakaknya. Wes singkat cerita, Nabi Musa ini masih tinggal di dalemi moro sepah, yaitu Nabi Syuaib. Lah kemudian Nabi Musa ini kebetulan ingin nyambangi nang ibuke.
karo dulure Nabi Musa. Intine ingin pulang kampung lah. Jadi Nabi Musa niku pamitan dumateng Nabi Syuaib, pamitan pulang kampung. Cara mature nang Abah ngapunten kula badhe nderek izin, nyuwun izin kula badhe pulang kampung, kula badhe manggihi tiyang sepah, manggi ibu kula, manggi dulur kula. Wis diizinilah sama Nabi Syuaib, ya le, monggo le budhalo, ana mulang kampung kono. Pulang kampung dalam keadaan membawa istrinya yang bernama Sofura, membawa anaknya, juga membawa beberapa khodam pengikutnya. Setelah itu dilanjutkan, hanya saja pada waktu itu Nabi Musa itu tidak melewati jalan normalnya. Nabi Musa tidak melewati jalan normalnya. Nabi Musa, cara bahasanya awak dhewe, lebih memilih jalan tikus, tidak memilih jalan normal, jalan-jalan berasak-berasak. Krono napa? Krono takut terhadap raja pada waktu itu, khawatir nanti dianiaya oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Lah tatkala Nabi Musa itu sudah sampai kepada yang namanya Wadi Tua atau sebuah tempat yang bernama Tua, itu berada wa al-janib al-gharbi minat Tur alladhi huwa bi Palestin, itu berada di sebelah barat dari Tur, yang mana Tur itu berada di negara Palestina, di annahu walladhi ala yaminil mutawajjih min Madyan. Ngeri akan dengeri akhirnya Allah Ta'ala dawuh wa nadainahu min janibit turil aimani. Di Wadi Tua itu, bahasanya di tempat tua itu, Nabi Musa itu wulidalahu waladun fi lailatin mudlimatin. Jadi duwe anak, melahirkan itu di kondisi di tempat tua, yang mana tua ini nama tempatnya ya. Nama tempatnya Tua, di desa Tua ini tiba-tiba istrinya Nabi Musa itu melahirkan. Bayang nih Pak, fi lailatin mudlimatin syatiyatin baridatin, di waktu malam yang sangat petang, di waktu malam yang sangat dingin. Pada waktu itu hembusan angin sangat kencang, kemudian hujan, dalam keadaan sangat gelap, kondisi koyo ngono iku. Wa kanat lailatal jum'ah, pada waktu itu adalah malam Jumat. Waqat akhta at-tariq, Nabi Musa itu kesasar, tersesat, jalannya itu tersesat. Wa tafarraqat masyiyatuhu. Nah, Pak, sekali lagi ini membahas masalah penderitaan, yang namanya penderitaan hidup itu bukan hanya dialami oleh kita-kita ini. Justru yang dialami oleh para nabi itu lebih hebat malahan. Tafarraqat masyiyatuhu, ya. Ini yang namanya hewan-hewan yang dibawa oleh Nabi Musa, semuanya itu berpisah-pisah, terpencar-pencar, artinya wis ilang pisan. Wala ma'a indahu, Nabi Musa kehabisan air. Ya wa qad hazindahu falam yakhruj naron. Nabi Musa mencoba untuk menyalakan yang namanya api, gak nyala-nyala. Karena nopo, Nabi Musa pada waktu itu sangat butuh terhadap yang namanya api. Lebih ya, kondisi malam sangat petang, karena memang itu bukan tempat yang biasanya dilewati, jalan pintas, ya toh. Terus marono kondisi hujan, juga kondisinya angin itu sangat bertiup secara kencang. Wes sangat butuh terhadap yang namanya api. Tapi Nabi Musa sudah mencoba untuk menyalakan api, gak murup-murup. Nah, fa bainama huwa fi dzalik idra'an yasadi tariq min janibit tur naron. Maka tengeri akan tatkala Nabi Musa sudah berusaha untuk menyalakan api tapi gak nyala-nyala, tiba-tiba Nabi Musa itu melihat dari arah kirinya jalan, dari arah Tur, melihat yang namanya api. Fa'amar ahlau bil muksi, ya, maka memerintahkan terhadap keluarganya untuk menetap di situ. Wes yo, cara bahasane kabeh, kowe kabeh nang kini yo, aku ketok api nang sebelah kono. Li alayat tabi'uhu fi ma'azam alaihim nadhab ilan nar kama huwa al-mu'tad. Kamu gak usah melok, biarkan aku saja yang menghampiri itu. Tengerikila li alla yantakilu ila maudhi'in akhar fa innahu mimma la yahduru bil bal. Falamma wasala ila tilkan nar, lagi ceritanya.
ketika Nabi Musa itu sudah mencapai atau sampai terhadap api yang dia tuju itu, yang dia lihat, khatabahullahu wa arsalahu ila fir'aun wa khalafa ahlahu fil maudi alladhi tarakahum fihi. Nabi Musa setelah sampai ke tempat yang di situ ada api yang dilihat oleh Nabi Musa, tiba-tiba Allah Ta'ala mengkhitabi dawi dumateng Nabi Musa dan mengutus terhadap Nabi Musa. Kowe mulai saiki tak dadekno utusan. Dan Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun agar berdakwah terhadap Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ini meninggalkan keluarganya di tempat tersebut, di desa tua itu, hingga Nabi Musa itu sampai tengriki dikatakan wa khalafa ahlahu fil maudi alladzi tarakahum fihi. Nabi Musa mari didhawuhi dadi rasul, kemudian diutus berdakwah terhadap Fir'aun, ya wes langsung Nabi Musa meninggalkan keluarganya dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju Fir'aun. Memang kan tujuannya kan Mesir. Jadi keluarganya ditinggal nang panggon kono iku. Hatta marra bihim ra'in min ahli Madyan, sampai ada seorang pengembala dari desa Madyan. Akhirnya fa'arafahum fahamalahum ila Syu'aib. Delok ono seorang pengembala dari negara Madyan, negaranya Nabi Syu'aib, ya. Kenal iki lah putrine Nabi Syu'aib, iki lah garwane Nabi Musa. Oh, ditinggal nang kene Nabi Musa sik dakwah. Akhirnya sama si pengembala dari negara Madyan ini, keluarganya Nabi Musa, ya, istri dan juga anak yang baru dilahirkan ini dibawa kemudian diserahkan kepada Nabi Syu'aib. Gampangane ngomong, orang dari pengembala dari negara Madyan ini mengenal terhadap Siti Sofuro dan juga anaknya, akhirnya dibawa menuju Nabi Syu'aib, menuju dibawa kepada ayahnya niku. Famakasu indahu, akhirnya keluarga nikmang bojo ambek anake semanggon maneh ambek bapake kono ambek Nabi Syu'aib hatta jawaza Musa bi bani Israil al-bahra wa ghadiqa fir'aun wa qaumu fa ba'asahum Syu'aibun ila Musa bi Misra. Sampai Nabi Musa itu selesai dari tugas dakwahnya, sampai Fir'aun itu tenggelam di laut, selesai itu berarti dakwah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Syu'aib mengutus untuk anak dan juga cucunya ini diantarkan lagi menuju Nabi Musa di Mesir. Itu ceritanya seperti itu. Jadi pembahasan masalah api itu gara-gara kayak ono iku mang, ini anastunaro, Nabi Musa itu melihat terhadap api karena pada kondisi itu Nabi Musa sangat butuh terhadap api di waktu malam yang sangat gelap, dalam keadaan tersesat di jalan, dalam keadaan sangat dingin, angin berhembus kencang. Nabi Musa benar-benar butuh yang namanya api. Nol, dahlim kusu huna wadalika fi masirin ila inni anastu. Aku melihat api la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari duha. Jadi au ajidu 'alan nari huda. Tujuannya Nabi Musa itu ingin menghampiri api, tidak lain tidak bukan adalah salah satu dari dua. Yang pertama ingin mengambil sepercik api, ya, agar bisa dibawa ke situ. Atau yang kedua, atau mungkin di sana itu ada seseorang hadian, orang yang bisa menunjukkan Nabi Musa kepada jalan yang benar yang harus ditapai oleh Nabi Musa menuju Mesir. Karena pada zaman dahulu biasanya kalau ada api itu tanda bahwa di sana itu ada seorang pengembala kambing yang sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Jadi kalau ada seorang pengembala itu mesti ngerti nang dalan, mesti gue isok menunjukkan jalannya. Pun itu ceritane koyok ngono kuwi. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Teng mriki didhawuhaken qala Ibnu Abbas ra'a syajaratan khadra amin asfaliha ila a'laha ka'annaha narun bayda fa waqafa muta'ajjiban min syiddati dawitil kanar wa syiddati khadrati tilka syajarah falan naru tughayyiru khadratuha wala kasratu ma'is syajarati tughayyiru lawan nari yasma'u tasbihal malaikah wa ra'a nuran 'aziman. Jadi ngeten. Ternyata sakmarine diparani seperti versi yang didhawuhkan oleh Imam Ibnu Abbas, sakmarine diparani ternyata tempat yang di situ Nabi Musa itu melihat api, ternyata itu merupakan sebuah syajarah atau sebuah pohon. Syajaratun khadra, pohon yang sangat hijau mulai dari bawah sampai atas. Ka'annaha narun bayda, seolah-olah pohon itu ada api yang sangat menyala. Waqafa muta'ajiban, Nabi Musa itu menang dalam keadaan sampai tertakjub-takjub. Kok ono sebuah pohon yang berwarna hijau yang semenyala itu. Artinya nopo? Hatta ya Allah ya Rabbi aku muta'ajiban min syiddati dawitil kanar. Dadi ono genine nang jerone napa? Syajarahnya nang jerone pohonnya itu memang ada apinya. Sampai yang namanya pohon itu terlihat begitu menyala. Menakjubkannya dari segi apa? Wa syiddatu khadrati tilka syajarah falanaru tughayyiruha khadrata wala kasratu ma syajarati. Segi takjubnya Nabi Musa adalah kok ono pohon warnane ijo marang nang kono ono api nih. Warna ijo nih tidak menjadi kering. Mestine kan lek ono api, ya toh? Lek ono api, pohon yang asalnya itu berwarna hijau otomatis langsung jadi kering. Tapi iki ora. Yang apinya tidak mampu mempengaruhi terhadap pohonnya tetap warna hijau tidak menjadi kering. Begitu juga sebaliknya, pohon itu banyak air. Di dalam pohon itu banyak air. Nah, banyaknya air yang ada di dalam pohon itu juga tidak memadamkan terhadap apinya. Jadi seolah-olah api yang berada di dalamnya napa iki jenenge pohon itu seolah-olah sama-sama tidak mempengaruhi satu sama lain, berjalan pada realnya masing-masing. Wes, mulane dawuh para ulama sing jenenge geni ku ana 4 model. Yang namanya api itu ada 4 model. Ada kalanya api yang memiliki cahaya tapi tidak bisa membakar. Napa? Api ada kalanya ada 4 model api. Ada kalanya api yang punya cahaya tapi tidak bisa membakar, yaitu apinya Nabi Musa ini. Api yang ada di pohon ini itu memiliki cahaya tapi tidak bisa membakar terhadap pohon. 1. Yang nomor 2, ada kalanya api itu nengeriki membakar tapi tidak memiliki cahaya, yaitu apinya neraka jahanam. Di api neraka jahanam itu sesuk membakar tapi tidak bercahaya. Nomor 3, ada kalanya yang namanya api itu membakar juga bercahaya, yaitu api dunia. Yang nomor 4, yo gak membakar, yo gak bercahaya, yaitu wiya narul asyjar, yaitu api yang ada pada pepohonan. Tengah iki akan ngoten. Kita lanjutkan lagi tentang perihal ceritanya Nabi Musa niki. Lanjutnya ceritanya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, falamma ataha niki. Falamma ataha, surat yang Toha, surat yang ayat yang ke-11. Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa itu sudah mendatangi, sudah sampai terhadapnya, artinya wa hiya syajaratu usyad, ya ahadul aqwal, ya, yaitu nama pohonnya adalah pohon ausyaj, maka nudiya ya Musa. Nabi Musa itu dipanggil, wahai Musa, dipanggil min hadratillah, dipanggil dari sisinya Allah Ta'ala. Ya seperti yang cerita tadi ya.
Jadi tujuannya Nabi Musa marani sebuah penampakan yang seolah-olah itu api, tujuannya adalah untuk api ini diambil, dibawa ke keluarganya untuk menghangatkan keluarganya, atau mungkin di situ ada seseorang yang bisa menunjukkan. Ternyata malah ketika Nabi Musa itu sudah sampai di sebuah pemandangan yang seolah-olah itu api, ternyata itu adalah sebuah pohon hijau yang warna, sebuah pohon besar yang berwarna hijau yang memang di situ ada apinya. Akhirnya justru yang ada malah Nabi Musa langsung diangkat menjadi nabi. Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Pada waktu itu kita lanjutkan tentang ayat karena ini sangat kuat hubungannya dengan ayat yang selanjutnya. Ini bikasril hamzati bitakwilinu dia biqila. Ini itu dibaca dengan hamzahnya dibaca kasroh karena ditakwil dengan nudia. Nudia itu ditakwil dengan lafadz qila. Kita sudah belajar di nahwunya nih, wa bi fathiyah bi takdiril ba, dan dibaca fathah hamzahnya itu dengan mengira-ngirakan ba. Artinya ya nopo? Kita kemarin secara nahwunya adalah bahwa hamzahnya anna itu dibaca kasroh kalau berada di permulaan atau semakna dengan permulaan, dan dibaca hamzah kalau tidak berada di permulaan, ya. Berarti kalau dibaca hamzah di sini wajib dikira-kirakan nudianya itu ditakwil menjadi qila. Maf'ul qaulnya, maf'ul qaul atau maf'ul qaulnya niki qila itu termasuk yang menyebabkan inna itu tetap dibaca kasroh. Tapi kalau tidak ditakwil seperti itu, tetap dimaknai nudia, dipanggil, berarti ini harus dibaca fathah dengan mengira-ngirakan hamzah. Nudia bi'an, dipanggil dengan bi'anni, bahwa sesungguhnya aku, anni atau inni, ana, takkidun ya ilmu mutakallim, rabbuk, bahwa sesungguhnya aku ini, aku wahai Musa, merupakan Rabbuk, merupakan Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa ayil mutahhari al mubaraki tuwa. Maka lepaskanlah kedua sandalmu, karena sesungguhnya engkau berada di sebuah tempat yang disucikan atau tempat yang penuh dengan barokah, yaitu desa Tuwa. Tuwa ini merupakan badalun au atfu bayanin bitanwin. Tuwa ini merupakan bisa menjadi badal atau menjadi atof bayan. Bitanwin bisa ditanwin tuan, ya, atau di watarkuhu, atau juga bisa tanpa tanwin tua gitu. Kenapa kok bisa tanwin dan juga bisa nggak tanwin? Karena kalau ditanwin masrufun bi'tibaril makan. Karena ditanwin itu mengiktibar terhadap maknanya itu al makan. Tuwa itu kan nama desanya. Nama itu kan satu ilat alamiah, ya kan? Alamiah itu harus bersamaan dengan ilat yang lain, sehingga kalau tuan ini ditafsiri dengan makna al-makan sebuah tempat, berarti ini menjadi bukan mu'annas tapi mudzakkar, berarti masruf. Artinya ditanwin. Wa ghairu masrufin, bisa juga tidak ditanwin litaknis, karena dianggap ini sebagai mu'annas. Kenapa dianggap mu'annas? Karena ditakwil dengan buk'ah. Buk'ah itu maknanya panggonan. Kamu kudu paham gini. Jadi tafsiran sebuah lafadz itu bisa kamu tafsiri mudzakkar, bisa kamu tafsiri mu'annas. Pokoknya ono lafate dewe-dewe. Napa? Pokoknya ono lafate dewe-dewe. Bisa ditafsiri mudzakkar karena memang ditafsiri menjadi al-makan, bisa ditafsiri mu'annas karena ditafsiri dengan al-buk'ah. Maknanya bodoh-bodoh tempat ya. Berarti kalau seperti itu mu'annas dengan mengiktibar maknanya itu buk'ah, berarti menjadi satu ilat. Yang mana satu ilatnya lagi itu menjadi alamiah. Tes. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Di sini diingatkan kalian para ulama bahwa wa anahtu innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Innani ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Aku ini adalah Tuhanmu, wahai Musa. Fakhla'na 'alaika, maka lepaskanlah kedua sandal kamu. Wah, ini bahas masalah tasawuf ya. Kenapa kok tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Musa
diperintahkan untuk dilepaskan sandalnya. Ada apa hubungannya dengan sandal? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu itu berada di desa, di sebuah tempat yang disucikan, al-mutahhar al-mubarak, yaitu desa Tuwa. Daunya Syekh Jalaluddin Imam Fakhruddin Ar-Razi, perintahnya Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa untuk melepaskan sandalnya itu ada banyak alasan. Ada banyak sekali alasannya. Yang pertama, tengeriki dingendikaaken alasan yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ayyahmila dzalika ala ta'dimil bukah min ayyataha illa hafyan liyakuna mu'adhiman laha wa khadian inda sama'i kalami rabbih. Tengeriki dingendikaaken menurut satu versi yang ini yang dianggap paling unggul adalah agar Nabi Musa itu bisa menghormati terhadap sebuah tempat, sebuah desa yang namanya Tuwa. Karena Tuwa itu merupakan desa yang disucikan, desa yang penuh barokah. Coplokan sandalmu, kue ku masuk pada sebuah tempat yang sangat mulia. Ibarat kata kue melbu masjid lah, ojo desa yang mulia, ojo desa yang namanya desa Tua ini. Kue melbu masjid lah, sandalmu lah dicepot ya seneni wong, Pak. Melbu musala, sandalmu lah dicepot ya seneni wong. Ini menurut satu versi, jadi diperintahkannya untuk melepaskan sandal untuk benar-benar menghormati yang namanya desa Tua sebagai desa yang disucikan dan penuh barokah. Menurut satu versi. Satu versi yang kedua, ini yang perlu kamu belajari, bahwa dilepaskannya sandal itu innama amara bi khal'ihima liyana laqadamaihi barakatal wadi. Ini loh yang paling penting. Jadi menurut satu versi ada yang mengatakan diperintahkannya Nabi Musa untuk melepaskan terhadap sandalnya itu tujuannya adalah agar kedua kakinya Nabi Musa itu mendapatkan barokahnya tempat Tua. Desa Tua. Malah anakmu kudu ngerti, Pak. Kalau kita di tempat-tempat yang suci, ya, kalau kita di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang mulia, usahakan sandalnya dicepot dengan dua tujuan. Satu, tujuannya kita memuliakan terhadap tempat-tempat mulia itu. Yang nomor dua, agar tubuh kita ini tersentuhkan, mendapatkan barokahnya tempat yang mulia itu tadi. Mulanya kayak nang Mekah, nang Madinah, ya sering-sering apa bahasanya? Nyeker, sering-sering nyeker. Tujuannya kita biar mendapatkan barokahnya tempat tersebut. Tengeriki dingendikaaken ngoten. Mulane sampai dingendikaaken para ulama zaman biyen niku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku tujuannya seringane nyeker. Jadi masalah tanah, ini bahas masalah tanah, Pak ya. Jadi tanah-tanah yang sudah dinas oleh orang-orang zaman terdahulu bahwa itu merupakan tanah yang mulia, usahakan kamu rodok sering nyeker ben oleh tanah. Anggapannya wong saiki kan ora patek paham ya. Lek wong zaman biyen iku bener-bener masih menganggap dan ada istilah keramate tanah. Jadi kayak tanah ndero semua iki beda ambek tanah liyane, tanah Pondok Sidogiri iku beda ambek tanah liyane. Karena setiap tanah itu punya bawaannya sendiri-sendiri. Setiap tanah itu punya bawaannya sendiri-sendiri. Jadi mulai zaman biyen menyopot sandal itu tujuannya dua. Yang pertama untuk memuliakan, yang kedua untuk mendapatkan barokahnya tanah yang mulia itu tadi. Elek ngerti biyen nang ndero semua yo, Pak. Ini aku cerita tok mau. Nek nang ndero semua biyen itu para tamu, bahasane ngaten, para tamu, santri dan juga yang lainnya. Mlebu ndero semua itu ojo numpak sepeda motor. Ojo numpak sepeda motor. Sepeda ongkel lho mudhun. Ojo sepeda ongkel, sandal lho dicoplok. Sandal niku dicoplok. Tujuane napa? Ya zaman biyen para
Kiai-kiai sepuh anjen keramat tenanan. Jadi mulia nonang dalemi yai ini sampai lewat dalemi yai ini sandal dicoplok. Ora wani nglewatin daleme yai ini dalam keadaan sandal digawe ku rawani. Sandalnya dicepot. Satu sisi tujuannya memuliakan, satu sisi agar kaki kita itu mendapatkan barokahnya tempat tersebut. Pun niku ngoten nggih, kula lanjutaken malih. Niku maknane fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kita lanjutkan lagi wa nakhtartuka ay min qaumika fastami' lima yuha ilaika wa nakhtartuka, dan aku Allah memilih kepadamu wahai Musa, memilihmu wahai Musa dari kaummu, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari diriku. Ini mulai pengangkatannya Nabi Musa sebagai sosok nabi. Ada yang mengatakan tengeriki ailin nubuwati war risalah, yakni ini pengangkatan Nabi Musa menjadi seorang nabi dan juga menjadi seorang rasul. Wa kana umruhu idza ka arba'ina sanah. Umurnya Nabi Musa pada waktu itu, umurnya Nabi Musa pas waktu diangkat menjadi nabi dan juga rasul itu umurnya 40 tahun. Napa? Umurnya 40 tahun. Jadi Nabi Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu umur 40. Dadi wis iki kok balikan ya. Zaman biyen ini koreksinya orang-orang zaman saiki. Dayong para nabi ku akeh-akeh diangkat menjadi nabi. Itu umurnya 40 tahun. Mulane lek dawuh Mbah Naji, lah ya saiki kok akeh to gus-gus nom-nom kaya aku barang ngene iki. Ilmune ora patek akeh wis gaya dakwah. Napa? Gaya dakwah, gaya ngaji. Kudune lek kepengin dadi kiai tenanan, iku sakgurunge umur 40 itu konsen untuk memperbanyak ilmu, untuk meriadoi diri sendiri dulu. Baru nanti umur 40 mulai orbit. Mulai apa bahasannya? Orbit itu mulai tayang, mulai apa bahasannya? Terjun ke dakwah ke masyarakat. Wah, monggo saiki ku adas bocah nom-nom kayak aku barang ini Pak, aku termasuk orang yang tersinggung. Kudune lek sik enom ngono wis aja orbit dhisik. Jangan orbit dulu. Konsen untuk terus mengembangkan dan memperluas ilmu, marono tirakato dhisik sing ngembang. Engko lek wis umur 40 baru orbitkan diri kamu. Setelah kamu menyempurnakan ilmu, menyempurnakan apa iki jenenge tirakat, wis mari sempurna kabeh umur 40 orbito. Umur 40 kamu boleh muncul ke permukaan. Sebelum itu sebisa mungkin untuk apa bahasanya? Ditahan. Kamu jangan orbit dulu. Kamu harus mendam diri kamu dalam sebuah kekhumulan, atau bahasanya gak usah patek terkenal dhisik, aja dakwah dhisik, wis golek ilmu dhewe dhisik no, ilmu urung sepiro. Dawuh Mbah Najih koyo ngono kurang lebihnya secara makna. Nabi-nabi lho Pak, is kelas nabi, akeh-akeh diangkate umur 40. Nek terima yai, terima gus-gusan kaya awak dhewe ngene iki. Wes lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dilanjutaken innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Teng mriki disebutaken terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, innani sesungguhnya aku, ana, yakni aku, Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka hendaknya engkau menyembahku, wa aqimis salat li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, ai fiha, yakni di dalamnya. Maka perlu kita ketahui di dalam ayat ini perkara yang diwahyukan terhadap Nabi Musa, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaknya engkau menyembahku dan hendaknya engkau mendirikan terhadap sholat. Tangriki akan fa'budni innani anallah badalan ma yuha wa isyaratan lil aqwat al aqliyah. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim,
Jadi dari ayat ini para ulama niku menyimpulkan, dari ayat ini para ulama niku menyimpulkan bahwa fastami' lima yuha innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni yadullu ala anna ilmal usuli muqaddamun ala ilmil furu'i. Ya, jadi nang kene kan ono fa'bud innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni marangandan wa aqimis sholata lidzikri. Fa'budni itu ilmu penyembahan, ilmu kita menghamba terhadap Allah Ta'ala, atau biasa dikenal dengan istilah ilmu usul atau ilmu tauhid, bahwa ilmu tauhid itu lebih didahulukan daripada ilmu yang lainnya. Aqimis sholat itu kan membahas tentang perihal sholat, berarti itu ilmu fikih. Makanya ilmu tauhid itu harus didahulukan daripada ilmu fikih. Kalau dalam versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ndawuhaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih. La ilaha illa ana fa'budni, maka hendaknya engkau menyembah terhadapku, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat lidzikri, karena ingat terhadap diriku. Artinya ya nopo mendirikan, kenapa kok di sini setelah Allah Ta'ala menyebutkan fa'budni, sembahlah diriku, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan yang namanya aqimis shalah, wa aqimis salat lidzikri, dirikanlah salat, karena salat itu merupakan ibadah yang paling besar. Jadi kue aja sampai ketipu le ono wong ngomong bahwa saya melakukan semua pekerjaan taat, semua saya puasa, saya bersedekah, saya zakat, tapi saya sholat nggak mau. Itu salah. Karena apa? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Totalitas bahwa ibadah yang terbesar terhadap Allah Ta'ala itu ya sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena mengingat terhadapku. Artinya ya nopo, sholat itu termasuk ibadah yang terbesar, karena sholat itu li'idhami sya'niha wahtiwa'iha ala dzikri. Karena nang jerone sholat itu sangat agung sekali, di mana ibadah satu-satunya ibadah yang benar-benar mengonsenkan semua anggota kita untuk beribadah itu ya sholat. Ada sholat pertama jawarih, semua anggota tubuh kita ora iso oba-oba akeh-akeh, mandek anteng dan konsen. Pikiran juga diusahakan untuk benar-benar konsen, mengangan-angan terhadap apa yang kita baca. Lisan juga tersibukkan dengan bacaan-bacaan sholat. Hati pun juga sama, konsen untuk memaknai, mengangan-angan terhadap apa yang dibaca. Ini bentuk keagungan ibadah sing rupane sholat daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya kayak mek dzikir ngono ae tok ya, sing anggota-anggota liyane karo HP-an ya iso dzikir. Sholat tidak bisa, semuanya konsen, artinya semuanya konsen teng mriki li'idhami sya'ni wahtiwa ala dzikri, di dalamnya ada dzikir, wa syuhlil qalbi wal lisani wal jawarih, hati, lisan, semua anggota tubuh itu merupakan dikonsenkan untuk melaksanakan apa yang ada di dalam salat. Fa ya afdhalul arkanid ba'da tauhid, maka yang namanya salat itu merupakan rukun yang terbesar setelah tauhid. Pun itu membahas yang jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, salat, aqimis salata lidzikri. Sebenarnya kalau membahas masalah di sini, ini kan dawi dumateng Nabi Musa. Lah Nabi Musa ini di ayat ini tidak dijelaskan salatnya bagaimana, maka didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa syariatnya dalam hal ini didakwakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, li'anna Musa, niki kalau bacakan dikit mohon, li'anna Musa alaihi salam maka na yashukku fi wujubi shalah allati ja'a biha Syu'aibun alaihi salam. Jadi satu versi mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah nopo, mendirikan sholatnya sesuai dengan syariatnya Nabi Syu'aib, ya, moro sepai. Ada yang mengartikan menurut tafsirannya Imam Fakhruddin Ar-Razi
Aqimis sholata itu li dzikri itu maksudnya adalah li auqati dzikri. Orang itu kalau mendirikan sholat itu kalau waktunya sholat ya dirikanlah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada yang mengartikan lagi aqimis sholata itu artinya adalah sebuah kewajiban untuk mengkodok sholat. Nah, bahwa kewajiban untuk mengkodok sholat. Mulanya sampai dawuh man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Ada yang mengartikan dirikanlah sholat di sini maksudnya adalah ya dirikan sholat sekalipun dengan cara kodok. Yen sering ratau sholat biyen pamane subuh ratau tangi wangil, maka kewajibannya adalah dia untuk mengkodoi terhadap sholatnya ya. Jadi mulai dikodoi sholatnya. Umpama biyen aku eling aku biyen kayak tahu ra sholat seminggu ra sholat saulan, mulai dikodoi sedikit demi sedikit. Itu makna aqimis sholata li dzikri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dengar iki didawakan malih ini ada pesan besar daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh dalam menafsiri kalimat kata-kata fa'budni, sembahlah aku. Makna sembahlah aku itu piye to? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini awak dhewe koreksi gawe awak dhewe kabeh ya. Dawuhnya beliau wa maknal ibadah annasu yadunnuna annaha as-salat wa zakat wa shaum wal haji. Wong iku pahami maknane ibadah iku mek gur salat, marang ngono zakat, marang ngono poso, marang ngono haji. Kebanyakan dari kita cuma mengira bahwa yang namanya ibadah itu ya cuma itu aja. Padahal perlu kita ketahui bahwa innama lil ibadati maknan ausa'u maknan ausa'a min dzalika bikasir. Padahal makna ibadah itu sangatlah luas. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, bukan. Fakullu harakatin fil hayat itu ati ilal ibadah fahiya ibadah. Pokoknya setiap pergerakan seseorang yang bisa menghantarkan dia menuju sebuah ibadah itu juga dianggap ibadah. Berarti ya nopo? Ya seperti dengan kaidah kullu ma la yatim al wajib illa bi fa wajib, sebuah perkara yang tidak bisa hal kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan hal tersebut, berarti hal tersebut termasuk wajib. Maka fasalatu masalan la tatim illa bistril aurah. Salat kuwi ora iso sempurna kecuali dengan menutupi aurat. Wa alika anta ta'amala atal kimash hadhil lati tastur bi auratak kam yadun sahamat fiha mundukanat badratun fil ardi ila an asbahat kimashan raqiqan yastur auratak fa kullu wahidin min haula kana fi ibadatin wa huwa itu muhimmataka fi hadil masalah wa kadzalika rahiful aisyil lati ta'kulhu. Yang ngriki beliau dawuh wis pokoknya semua orang sing jenenge salat itu kan butuh untuk menutupi aurat. Berarti wong sing bakulan sarung, wong sing bakulan klambi sing awak dhewe gunakan untuk menutupi aurat tatkala salat kuwi kabeh ya mari nglakoni ibadah. Semono uga wong sing rohiful aish yang menyiapkan makanan dan seterusnya, awak dhewe kerja tujuane kerja golek duit engko ibadah ya ben penak, kuwi kabeh ya termasuk ibadah. Pokoknya semua tindakan yang menghantarkan seseorang terhadap ibadah itu juga dianggap ibadah. Kowe iso ngibadah salat gara-gara kowe iso mangan. Lah kowe iso mangan gara-gara kowe golek duit ya berarti pas kowe golek duit kuwi ya ibadah. Ngono lho. Mulane sampai dingendikaken teng mriki ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi fa idza qudiyatis salatu fantashiru
fil ardi wabtahu min fadlillah. Ini merupakan salah satu dalil Allah Ta'ala memerintahkan terhadap kita untuk bekerja. Allah Ta'ala dawuh fa idza qudiyatis salatu, tatkala salat itu sudah dilaksanakan, fantasyiru fil ardi, maka hendaknya kamu itu menyebar, artinya mencoba, kalau perlu sekali juga kamu perlu untuk yang namanya apa bahasane, keluar kota, keluaran ini jenenge apa, keluar kota ini jenenge apa, merantau. Kalau perlu kamu merantau keluar kota atau bahkan keluar pulau untuk wabtahu min fadlillah, untuk mencari daripada anugerah dan juga rezekinya Allah. Maka inilah hakada akhrajana ila salati min amalin lan. Allah Ta'ala dawi setelah kita melaksanakan salat, Allah Ta'ala dawi dumatan kita untuk melaksanakan yang namanya mencari rizki, mencari keutamaan daripada Allah Ta'ala. Niku ngono. Krana napa? Nang kene iki diceritakno ngene, Pak. Aja memahami sing jenenge salat, sing jenenge ibadah salat tok. Nang kene sampai dingendikakno ngene, diceritakan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, diceritakan fal Islam idzan la ya'rifu at-takasul wa la yarda bitumbulah wal qu'ud wa man arada as-sukun fala yantafi'u bi harakati mutaharrikin. Karena Islam itu tidak mengenal yang namanya malas-malasan, tidak mengenal yang namanya nganggur-ngangguran nang omah. Bahkan teng mriki dingindiakan Sayyidina Umar dawuh hina mar'a rajulan yuqimu bil masjid la yufariku. Ono arek enom penggaweane nang masjid wiritan tok. Ya. Dipirsani kalian Sayyidina Umar. Akhirnya sampai didukani. Wa man yunfik alaihi sa'ala, ditangleti karo didukani kalian Nabi kali Sayyidina Umar nangletin wa man yunfik alaihi, siapa yang memberikan nafkah kepada orang tersebut, qala akhu, bocah enom sing mek gur wiritan ae nang omahe kuwi sing ngekeki panganan iku saudara. Akhirnya dawuhnya Sayyidina Umar, qala akhuhu a'badu minhu. Oh, yang dikategorikan sebagai orang yang lebih ahli ibadah adalah saudaranya. Udah kok malah sing wiritan nang masjid kuwi. Tapi orang yang memberikan nafkah, orang sing kerja memberikan nafkah, itu yang dianggap lebih besar ibadah. Limada? Kenapa kok bisa seperti itu? Li'annahu yashamu fi harakatil hayah wa yasyu al manfa'alan nas. Karena dia sing biayai wong ibadah lah, dia ini biaya ibadah sing ngekei dekne berarti oleh ganjaran. Berarti status yang lebih ibadah adalah dia. Dulure sing kerja ngekei mangan wong sing gur wiritan ae. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga kesimpulannya yang namanya ibadah adalah kullu harakatin tuaddi khidmatan fil kauni niyatuka fihi lillah. Niki lho iling-ilingan. Ibadah niku kullu harakatin, setiap pergerakan tuaddi khidmatan yang mendatangkan terhadap sebuah khidmah atau pelayanan fil kauni, di dalam semesta alam ini, niyatuka fiha lillah, yang mana niatmu itu adalah hanya karena Allah. Wes pokoknya semua gerakan yang kamu niatkan untuk berkhidmah, untuk melayani Allah Ta'ala di bumi ini, itu semua jadi ibadah. Kue kerja tujuannya ben iso ngopeni anak bojo. Kue lapo tujuannya karena nonton. Iku kabeh ibadah. Pun terakhir bahas masalah sholat niki pun bolak-balik dibahas. Intinya seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Intinya seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, bagaimana caranya kita itu aqimis shalah, mendirikan sholat itu karena untuk mengingat terhadap Allah Ta'ala, karena solusi utama kehidupan kita adalah sholat. Seringnya awake malah mumet ngene, malah ora sholat ngono kuwi ora tepak malah. Wes ya, teng mriki dingendikaken ngoten. Masyaallah. Salat niku teng mriki dingendikaken fasalatu ibadatun mutakarriratun khamsa marratin fil yaumi wal lailah li tadakkurika bistimrari in anasatka masyahirul hayah rabbu hadhil hayah, ya, wa tu'arridu nafsaka ala rabbik wa khalika wa khamsa marratin kulla yaumin. Intinya kita itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu
tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita itu keluar daripada napa nggih bahasane pekiwe urip. Kudune kowe iku seneng diwajibno salat niku malah seneng. Karena napa? Salat itu merupakan cara Allah Ta'ala mengeluarkan diri kamu daripada keruwetane kehidupan. Kowe bendina urip ruwet, mikirin dunya. Itu Allah Ta'ala berusaha untuk mengingatkan kamu agar kamu orang mumet-mumet dieling ayo balik maneh salat maneh. Balik lagi ke dunia, balik maneh salat maneh. Itu tujuannya seperti itu. Mulana didawakan Kanjeng Nabi kullama hazabahu amrun qama ila salat atau badar ila salat. Kanjeng Nabi tatkala sedang terkena sebuah musibah ataupun urusan apapun itu, maka Kanjeng Nabi bergegas untuk melaksanakan salat. Kullama hazabahu amrun badara ila salat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku lek salat iki dewemen banget. Pun masyaallah wis intinya kados ngoten niku ya. Pokoke salat iki wae di awak dhewe absen nang ngersane pangeran. Lan tujuane pangeran ngwajibno salat nang awak dhewe iku ora kok untuk membebani, tapi awak dhewe iku ben istilahnya metu keluar sedikit rehat sebentar dari pekiwe urip lan dunya iki mah. Seperti itu. Pun inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a ilahuna wallahu a'lam shawab.